Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, dalam masa biasa yang ke-13. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Raja kedamaian, semoga Kau halaukan segala paksaan dan penindasan dari dunia kami ini. Curahkanlah roh-Mu agar terusirlah rasa dendam, benci, dan iri hati, dan perbaharuilah dunia dan kami dalam kedamaian sejati. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu, dan murid-muridnya mengikuti dia. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kalian takut, hai orang-orang yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau. Maka danau menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, para rasul mengalami terpaan angin taufan ketika mereka sedang melintasi danau Genesaret. Mereka mengetahui bahwa Tuhan ada bersama mereka, tetapi mereka masih saja takut. Tidak ada jaminan bahwa mereka percaya jika Tuhan yang menyertai mereka itu dapat bertindak dan menyelamatkan. Mereka berpikir bahwa Tuhan tidak peka dan peduli akan nasib mereka. Karena itu, Yesus menantang mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pengalaman para rasul ini kerap menjadi pengalaman kita juga. Kita mengetahui bahwa Tuhan ada dan selalu menyertai seluruh perjalanan hidup kita. Namun, kita tidak benar-benar percaya bahwa Dia dapat menyelamatkan kita. Ambillah contoh ketika kita sakit, kita sering masih lebih suka ke dukun daripada kepada petugas kesehatan.
ketika kita menghadapi kenyataan yang lain daripada harapan, kita mulai mempertanyakan keberadaan Tuhan. Ketika kegagalan, penderitaan, kekecewaan, dan aneka pengalaman menyakiti hati kita, di saat-saat seperti itulah iman kita akan Tuhan mengalami goncangan. Kita menjadi bimbang dan ragu. Apakah Tuhan dapat menolong? Apakah Tuhan masih mendengarkan dan mengabulkan segala doa dan harapan kita? Di dalam situasi kritis itulah Tuhan menggugat iman kita. Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Percayalah di dalam segala sesuatu, karena Tuhan adalah penyelamat kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, beriman berarti percaya sepenuhnya, seutuh-utuhnya, sebulat-bulatnya kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita binasa. Iman tidak hanya mengandalkan kekuatan kita, melainkan kekuatan dan berkat Tuhan. Beriman kepada Tuhan berarti percaya bahwa Ia menyertai dan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan senantiasa mengarahkan kita kepada keselamatan. Kalau masih meragukan penyertaan Tuhan, lalu apa kita masih bisa disebut bahwa kita beriman kepadanya? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, karena itu sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, mari kita berlangkah maju bersama untuk semakin memperdalam iman kita kepada Tuhan yang disampaikan melalui pengajaran-pengajaran oleh gerejanya yang kudus, Katolik, satu, kudus, dan apostolik. Di tengah-tengah kemajemukan kehidupan di dunia ini, ada begitu banyak berseliweran ajaran-ajaran yang kadang membingungkan kita sendiri, yang pada akhirnya mulai meragukan iman kita sebagai orang Katolik. Karena itu kita diajak agar sungguh-sungguh semakin memperdalam iman kita sebagai orang-orang Katolik. Oleh karena itu kita diajak untuk sungguh-sungguh setia percaya kepada pengajaran Yesus yang disampaikan olehnya melalui apa yang diajarkan oleh para rasul yang kemudian diteruskan oleh gerejanya yang kudus, Gereja Katolik. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah dalam seluruh kehidupan kita sebagai umat Katolik yang hidup zaman sekarang, kita terus memperdalam iman kita. Semoga iman kita semakin bertumbuh dan berkembang, sehingga pada akhirnya layak disebut sebagai murid-murid Yesus yang sejati. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.